Haleluya, shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Ya, kita tentu sudah diberkati lewat khotbah hari Minggu. Kalau kita makin mengenal Allah sebagai Bapa, maka kita bukan hanya percaya, tapi kita bisa mempercayakan diri kepada Bapa kita. Sehingga kita tidak lagi khawatir bahwa kebutuhan-kebutuhan pokok kita, kebutuhan kita secara jasmani, secara jiwani, dan secara rohani tidak akan terpenuhi. Bapa pasti akan memenuhinya, saudara. Karena kita makin mengenal Dia, kita makin mempercayakan diri kepada Bapa kita. Nah, minggu ini saudara, kita akan terus berfokus bagaimana kita hidup di dalam kompak, saudara. Nah, disitulah Bapa juga, saudaraku, memberikan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, nah saudara, karena itu di dalam kompak kita mau praktekkan ya kompak yang saudaraku menjawab kebutuhan sesuai dengan tingkat pertumbuhan kita. Ya, Kristen anak, saudaraku, terjawab kebutuhannya. Ya, karena saudaraku, bagi Kristen anak, saudaraku, Tuhan berkata, segala dosa kamu sudah diampuni. Nah, saudara, kalau kita kenal Allah kita, kita tahu, saudaraku, segala dosa kita sudah diampuni. Sehingga kita punya jaminan keselamatan, jaminan hidup kekal. Ya, sebagai Kristen yang baru bertumbuh, kita juga, saudaraku, punya jaminan mengenal Bapa terus-menerus, saudara. Ya, kita punya jaminan, pasti kita akan kenal Bapa, kita makin dekat, makin dekat. Sebagai orang Kristen muda, saudara, kita punya jaminan apa, saudara? Ya, dikatakan kita ini kuat, ya, karena firman berdiam dalam diri kita, maka kita, apa, saudaraku, pasti akan bisa mengalahkan yang jahat. Bahkan di situ dikatakan telah mengalahkan yang jahat. Ada jaminan kemenangan buat kita. Ya, jadi Tuhan berikan kita jaminan kemenangan. Jaminan kemenangan atas ikatan-ikatan dosa, saudara, kejahatan. Kita bisa lepas ya dari ikatan pornografi, lepas dari ikatan adiksi-adiksi apapun, saudara. Ya, kita bisa menang karena Tuhan memberi kita jaminan kemenangan. Nah, kalau kita hidup dalam kompak yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, maka kita akan alamin kemenangan-kemenangan itu di kompak. Makanya mari kita makin setia hidup di dalam kompak, saudara. Kebutuhan-kebutuhan ini kita akan dapatkan, ya. Nah, sebagai orang Kristen Bapak, ya, orang Kristen Bapak ini tidak berbicara soal kedudukan atau, saudaraku, ya, gender, tapi ini bicara fungsi. Ya, kalau kita hidup di kompak, saudara, kebutuhan kita sebagai orang Kristen Bapak akan terpenuhi. Kenapa, saudara? Karena kita berfungsi sebagai Bapak. Ya, waktu di kompak kita berfungsi sebagai Bapak, kita membapai ya anak-anak rohani yang Tuhan percayakan, orang Kristen muda, orang Kristen anak, kita bapai, maka kita bertumbuh, saudara. Ketika seorang bapak berfungsi sebagai bapak, dia bertumbuh dalam pembapaan. Maka dia makin lama, makin, saudaraku, akan dewasa. Ya, nah dia nggak akan lagi kosong dan merasa hampa. Seorang bapak, saudara, kalau dia nggak berfungsi sebagai bapak, dia akan merasa nggak puas. Betul nggak? Bapak puas kalau apa? Pertama, dia punya anak. Udah puas belum? Kalau dia bisa membesarkan anaknya, saudara. Udah puas belum, saudaraku? Kalau dia bisa tolong anaknya, punya anak lagi. Nah, itu dia, bermultiplikasi. Barulah dia puas. Nah, banyak orang Kristen Bapak, saudara, di gereja tidak bertumbuh karena apa? Karena dia nggak pernah difungsikan sebagai Bapak. Dia disuruh jadi jemaat yang baik, duduk tenang, dengerin khotbah, ya, terus suruh pulang. Ya, dia nggak berfungsi sebagai Bapak. Lama-lama dia merasa nggak puas hidupnya. Ya, dia merasa ya nggak mencapai tujuan hidupnya, saudara. Makanya banyak orang Kristen Bapak meninggalkan gereja lokal hari-hari ini.
Dan dia cari-cari pelayanan, bikin-bikin pelayanan, dan gak pernah puas. Saudara yang udah Kristen Bapak, ayo. Kebutuhan saudara yang terbesar adalah menjadi Bapak. Siap? Saudara, ayo jadi Bapak di kompak-kompak. Di komsel-komsel. Mulai jadi Bapak di area saudara. Ya, jadi Bapak. Ya, sebagai pemimpin, ayo kita jadi Bapak. Ketika kita tidak jadi Bapak, saudara, kita ada kevakuman dalam diri kita. Mari saudara, kita mau jadi kompak yang bertumbuh, saudaraku, ya, secara utuh. Yang semua kebutuhannya dijawab. Di situ orang Kristen anak terjawab, di situ orang Kristen muda terjawab, di situ orang Kristen Bapak terjawab kebutuhannya. Kompak itu keren, saudaraku. Karena di dalamnya dia bisa menjawab semua kebutuhan. Sebab kompak adalah bagian dari tubuh Kristus. Unit terkecil dari tubuh Kristus. Makanya saudaraku, di dalam tubuh Kristus ya, disitulah saudaraku Allah kita hadir. Dan dia mau saudaraku menjawab kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, kalau kita terjawab kebutuhannya kan kita tumbuh, saudara. Kompaknya tumbuh. Nah, nanti kompaknya menghasilkan jiwa lagi. Nah, kemudian mereka muridkan jiwa-jiwa baru itu, menghasilkan kompak-kompak baru. Kompak-kompak baru, saudaraku, menghasilkan komunitas kerajaan. Saudara, saya sangat bergairah ya hidup di dalam kompak, dan saya mau dorong saudara, ayo kita semua makin setia hidup di dalam kompak. Ya. Nah, saya dorong saudara, kompak itu ya pertemuannya bisa selang-seling, saudara. Satu hari ya kita sharing firman Tuhan. Ya, sharing firman Tuhan yang kita renungkan di saat teduh, saudara. Ya. Nah, hari ini ya kita bisa lihat saudara, mulai banyak saudara-saudara kita yang mengetahui ya cara sharing yang makin saudaraku dalam, ya makin bagus, pakai sistem skor, saudara. Namanya S-nya itu sasaran. Jadi kalau kita renungin firman, saudara, saat teduh di rumah, kita pakai sistem skor. S-nya itu sasaran. Kebenaran apa yang kita dapat lewat saat teduh kita, saudara. Tulis. Caranya mudah, saudara. Renungin ayat itu berulang-ulang sambil bikin pertanyaan. Apa ya artinya ayat ini? Kebenaran apa yang Tuhan coba singkapkan? Nanti tiba-tiba saudara dapat pencerahan. Tulis. Ya, tulis apa kebenaran yang saudara dapat dari ayat itu ya. Udah, jadi kebenaran apa? Nah, tapi firman Tuhan bukan cuma menunjukkan kebenaran apa supaya kita hidup benar, tapi dia juga menunjukkan kondisi kita, saudara. Nah, kondisi itu apa? Ya, teguran apa yang Tuhan kasih sama kita? Ya, Tuhan bisa tegur kita. Kamu belum mempraktekkan kebenaran yang kamu dapat itu. Ya, atau kamu kurang, atau belum mencapainya sepenuhnya. Ada teguran buat kita. Nah, kita catat teguran-teguran Tuhan. Oh, saya belum hidup benar dalam hal ini. Ya, saya belum mempraktekkan kebenaran yang hari ini saya dapat. Tulis, saudara. Kenapa ya saya belum praktekkannya? Nah, waktu saudara tanya, kenapa ya? Nah, itu perbaikannya, saudara. Tuhan kasih kita perbaikan nanti. Lewat kita tahu kenapa kita belum praktek. Nah, maka selanjutnya untuk kita bisa praktek, kita perlu melakukan perbaikannya. Perbaikan apa? Nanti saudara keluar sendiri. Oh, berarti saya mesti hafal ayat ini. Ya, saya mesti renungkan ulang lagi pelajaran ini. Saya mesti tekun ya mempraktekkannya. Misalnya ya, saudara. Nah, dari situ nanti saudara bikin komitmen atau apa, saudara? Rencana yang real. Apa yang saudara mau lakukan? Ya, yang bisa dilakukan, yang bisa terukur, jelas. Kapan saudara mau mulainya? Nah, ini saudaraku adalah metode ya sebenarnya 4M, saudara. Ya, kita ini 4M, cuman ini menolong kita
bisa melakukan M3 dan M4 lebih baik lagi. Skor itu untuk nolong kita M3 dan M4 lebih baik lagi. Supaya kita bisa mengaplikasikannya, melakukan firman dan membagikannya lebih jelas. Nah, setelah kita bikin, saudara, maka di Kompak, saudara, kita sharing pakai pola skor ini. Ya, jadi satu orang fasilitasi. Dapat apa? Kebenaran apa yang kamu dapat dari renungan hari ini? Wah, mereka sharing. Dan sharingnya itu nanti saling melengkapi. Habis itu, saudara, ya, apa teguran Tuhan buat kita, ya, dan apa perbaikannya? Oke, kamu, semua cerita teguran buat saya ini, perbaikan yang saya mau lakukan ini, bagus. Setelah cerita, nah yang terakhir, apa komitmen kita? Rencana yang kita mau buat apa? Kita cerita lagi, saudaraku. Dan kalau kita lakukan ini, saudara, sharing di Kompak itu dahsyat sekali, saudaraku. Karena kita saling memperkaya, saling memberi makanan, ya, sehingga makanannya bergizi sekali. Karena ya kaya dengan hikmat, kaya dengan pengertian. Ya, banyak kita, saudaraku, ya, sharing firman cuman pengetahuan otak. Karena kita nggak pakai sistem skor itu. Kalau kita pakai sistem skor, saudara, kita akan makin ngerti. Ada pengertian. Pengertian adalah kemampuan untuk memahami kebenaran itu. Ya, bukan hanya pengertian, tapi ada hikmat. Hikmat adalah kemampuan untuk menerapkan kebenaran itu. Nah, ini yang saudara nggak bisa dapat hanya kalau saudara hanya renungin sendirian. Tapi kalau renungin sama-sama, saudara dapat pengertian dan hikmat yang maksimal. Makanya kalau kita dapat hikmat dan pengertian, saudara, kita tahu bagaimana mengaplikasikan kebenaran itu. Sehingga kita, saudaraku, bisa mempraktekannya. Dan ada kasih karunia untuk mempraktekannya. Dan semangat mempraktekannya. Karena didasarkan atas pencerahan yang kita dapat. Kita semangat mempraktekannya, saudara. Mari kita melakukan firman dengan kita sharing, saudaraku, di Kompak saat teduh kita. Nah, ini satu hari kita lakukan, saudara. Nah, hari yang lain Kompak, kita bisa tadi itu, saudara, saling tolong-menolong bagaimana menjawab kebutuhan-kebutuhan, ya, supaya teman-teman kita yang sesuai dengan tingkat kerohaniannya boleh terjawab kebutuhannya, saudara. Ya, orang Kristen muda misalnya dia belum yakin keselamatannya. Nah, teman-teman yang lainnya tolong, ya, lewat skor juga, saudara. Lewat pertanyaan skor. Kita diskusi, nanti dia bisa menemukan jawabannya. Bukan cuma itu, dia bisa, saudaraku, yakin akan keselamatannya. Ini keren sekali, saudaraku, kalau kita praktekkan, ya. Dahsyat sekali. Nah, makanya, saudara, ayo kita makin semangat mempraktekkan Kompak yang menjawab kebutuhan. Haleluya, saudaraku. Mari kita terus semangat praktekkan. Tuhan memberkati.